Nah, grup digital strategi itu apa? Dari namanya aja kan grup kan. Nah, dan ada digitalnya, dan ada strateginya. Gimana kita bisa membantu mempercepat digitalisasi, transformation daripada Astra secara keseluruhan. Grup digital strategi itu memang cukup luas jangkauannya ya. Jadi kita memiliki 6 pilar. Nah, 2 pilar pertama itu tentang apa sih portfolio in the future untuk Astra. Jadi satu adalah digital venture, tentang investment di new economy. Jadi investment kita di bidang-bidang startup dan ekonomi-ekonomi baru. Kita 3 tahun terakhir kita invest sekitar $300 juta di beberapa perusahaan new economy. Nah, salah satu investment terakhir kita bisa dilihat itu ada di Halodoc, ada di Equinix, ada di Paxel, dan juga di Sharebox. Kemudian yang kedua adalah, masih bagian dari portfolio, pengembangan portfolio, adalah kita bilang sebagai venture building. Bedanya apa? Kalau venture building ini adalah membuat perusahaan atau membuat produk baru. Intinya kan kita melihat nih, Astra kan suatu perusahaan yang selalu berkembang nih. Contoh lah, ya mungkin banyakkan orang masih mikir Astra itu otomotif. Padahal kita ada mining, ada agriculture, kemudian ada teknologi, ada infrastructure, ada properties, bahkan terbaru adalah banyaknya investment kita di bidang kesehatan. Nah, kalau kita selalu berkembang itu, kenapa portfolio itu penting buat kita? Di new economy, kalau kita nggak punya core kompetensinya, tapi kita tahu ini adalah future kita invest. Tapi kalau kita tahu kita punya core kompetensinya, dan kita bisa buat sendiri, kita akan bikin. Itu yang kita bilang sebagai venture building. Ini 2 pilar pertama kita, portfolio for the future. Pilar ketiga itu tentang strategi and consulting. Jadi ini kita ngomongin esensi. Ini untuk ngebantuin BU, bantu mereka secara mindset, perubahan seperti apa, bantu mereka menerapkan framework dan perubahan, bantu mereka memperkenalkan juga dengan new teknologi yang ada untuk membantu transformasi di business unit mereka. Ada 300 company di dalamnya. Jadi nggak segampang itu ngerubah Astra, sehingga kita harus ngebantu mereka memberikan framework, strategi, sedikit kayak internal consulting untuk bisa mereka melakukan perubahan. Yang keempat sama kelima, itu adalah service digital marketing dan service big data atau data analitik, termasuk di dalamnya yang sekarang lagi hype, artificial intelligence. Kita bikin service gimana sih bikin digital marketing, naruh iklannya gimana, bikin strategi gimana. Kita juga punya global contract dengan name it lah, perusahaan-perusahaan besar. Dari kita mau ngomong dengan mau taruh dari Google, kayak mau taruh di Meta, kayak mau taruh di mana, kita ada semua di situ. Juga dengan TikTok yang terakhir. Kemudian berikutnya tadi saya bilang adalah tentang big data, data analitik dan lain. Data ini kan luas kan. Banyak orang tuh susah menggunakan data yang mereka dapatkan. Setelah itu akhirnya apa? Mereka bilang, oh ya aku punya berapa juta data, aku punya berapa juta data. Tapi akhirnya apa yang bisa digunakan? Apalagi sekarang juga dengan PDP ya, Private Data Protection, itu menjadi penting banget bagaimana kita bisa menggunakan data dengan baik, menghasilkan insight, bahkan menggunakan artificial intelligence sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa kita gunakan ke depannya. Kalau enggak, orang cuma teriak-teriak punya data, tapi nggak bisa digunakan. Yang terakhir, ini adalah yang kita bicarakan sebagai digital academy atau capability building. Ini penting banget di mana kita mau bertransformasi, kita mau berubah menjadi lebih digital, menjadi lebih savvy, lebih prepare for the future. Kan agak aneh kalau kita bilang ke pegawai kita, kalian harus bekerja dengan AI, kalian harus bikin dengan ini. Tapi kita nggak memberikan means-nya. Kita nggak men-training mereka, kita nggak memberikan alat untuk mereka, tapi nyuruh mereka berubah. Nah, di capability building atau yang kita kadang-kadang sebut sebagai Astra Digital Academy, ini adalah satu organisasi yang membantu orang-orang di Astra, bahkan di luar Astra menggunakan service ini untuk men-training dan bahkan menggunakan tools untuk mereka bisa bertransformasi. Kita men-training tuh ribuan orang tiap tahun. Training itu simple. Dari fundamental digital marketing apa, fundamental big data apa, sampai advance seperti kayak LLM, mau versi berapa, tentang gimana kita bikin agentic AI yang lebih tajam lagi, yang lebih otomatis lagi, bahkan dengan robotik dan lain, itu kita ada di sana. Ini adalah 6 pilar daripada grup digital strategi. Memang agak luas, jadi bukan cuma kita ngomong tentang digital per se doang, tapi kita benar-benar ngelihat dari investment sampai kemudian service dan membantu transformasi, dan terakhir adalah capability building. Kita memang menyebutnya itu bagian dari, sebenarnya secara keseluruhan sebenarnya capability building, cuma memang kita memberi namanya Akademi Teknologi yang kita singkat sebagai Akatek. Nah, yang saya selalu ambil sebagai contoh adalah analogi seperti menari tango ya. Kan menari tango kan ada 2 orang, pengen bergerak ke suatu arah, kemudian pengen harmoniskan gerakannya kan. Ada hentakan,
ada juga yang melambatnya, tapi dilihatnya bagus. Nah, kita mau nih pegawainya belajar teknologi baru. Kita mau pegawainya mengimplementasi teknologi baru. Kita juga mau pegawainya menggunakan teknologi baru untuk memperbaiki perusahaan dan juga dirinya sendiri. Di satu sisi, kita juga mau perusahaannya ikut andil dalam perkembangan ini. Nggak bisa cuma nyuruh. Ya, kayak tadi, memberikan means, memberikan alat, memberikan pelatihan, nah itu adalah bagian dari it takes two to tango. Bagian daripada manusia sendiri memiliki mindset yang mau berubah, mau belajar, mau melakukan sesuatu yang baru untuk kepentingan bersama. Nah, ini juga tercantum dalam catur dharmanya Astra, gitu kan. Nah, yang kedua adalah dari perusahaannya sendiri untuk bisa membantu perkembangan daripada pegawainya ini. Nah, kalau kita ngomong dari segi Akatek, kita selalu ngomongnya capability building. Kenapa? Kita bicara sebagai capability building block. Kenapa? Tadi saya bicara kita ada sekitar 300-an perusahaan, 200.000 pegawai. Dari 200.000 pegawai dan 300 perusahaan, mereka memiliki kemampuan yang sama semua nggak secara teknologi? Enggak. Nah, itu kenapa kita bilangnya capability building block. Kita mikirnya lebih mirip kayak Lego. Misalnya, ada orang yang kemampuannya udah segini, ada yang masih segini, ada yang masih segini. Begitu juga dengan perusahaan. Ada yang lebih digital, ada yang masih di awal. Nah, kita nggak bisa bilang semuanya harus ke arah yang sama, semuanya harus mencapai level yang sama. Nah, mereka melihat sendiri apa yang mereka butuhkan, kita bantu juga dengan konsultasi kita, dan mereka bisa ngambil capability building block yang ada di akademi tadi untuk mereka gunakan ke mereka. Contoh, satu perusahaan mereka mau fokus terhadap proses automation dengan robotik. Administrationnya mau dipercepat, mau mengurangi kesalahan dan lain. Yang satu udah lebih savvy lagi. Bisa nggak kita menggunakan robotik bahkan di manufacturing? Kebutuhannya beda kan? Nah, mereka bisa ngambil dari capability building block yang ada itu untuk digunakan untuk mereka. Makanya kita temanya selalu tailor-made. Nah, kalau ditanya tema 2025, setiap perusahaan beda. Contoh lah, mau dari agriculture, properties, otomotif, mining, bahkan dibanding aja beda-beda. Bisnis yang B2B, B2C, itu kebetulan akan beda-beda. Itu kenapa kalau dibilang target 2025 apa? Targetnya sebenarnya bagaimana kita mengakselerasi digital transformation secara keseluruhan. Tapi nggak bisa dibilang arahnya satu, levelnya satu buat semua. Itu nggak ada. Karena beda-beda. Memang dari awal setiap tahun tuh kita selalu assess lagi. Nah, makanya kenapa kita selalu data driven, ngeliat lagi tren yang dibutuhkan apa, kemampuan yang dibutuhkan apa. Nah, kemudian di sana kita bikin tailor-made solution. Dari sana kita udah bikin capability building block-nya. Jadi kayak tadi kan, capability building block-nya dari orang yang baru mau belajar sampai yang udah expert level, berapa level tuh kita ada. Dan kita bikin blok-bloknya itu disesuaikan, ada trainingnya 3 hari, ada yang training cuma 3 jam, sampai ada trainingnya 2 minggu. Tergantung juga, bahkan ada tes-tesnya segala gitu kan. Nah, karena memang kebutuhan berbeda-beda, memang setiap tahun timnya Akatek nge-review lagi training apa yang pas. Kita juga banyak melakukan NPS, ngertiin daripada kebutuhan daripada individualnya, kebutuhan daripada organisasinya, kebutuhan daripada bisnis unitnya, dan akhirnya Astra secara keseluruhan. Itu makanya kita tuh banyak namanya kita brainstorming, discussion dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Astra. Untuk di sana kita ngeliatin kebutuhannya apa sih, bisa nggak kita kerjakan, bisa nggak kita bikin produk baru di sana, atau kita perlu bikin suatu perusahaan baru di sana yang bisa menjawab kebutuhan yang ada. Nah, makanya di sana tuh benar-benar banyak tailor-made-nya, pengertiannya, dan kita masukin pengetahuan dari luar. Makanya kita banyak partner juga dari luar untuk bisa memberikan pandangan view yang kita nggak bisa lihat sendiri. Nah, sehingga akhirnya kita bisa menghasilkan suatu venture build yang bisa digunakan ke depannya. Nah, pekerjaan ini pasti iterasinya banyak banget. Pasti bolak-baliknya bisa sampai puluhan, bahkan ratusan kali, sampai kita bisa menemukan solusi yang pas. Nah, kenapa harus iterasi berkali-kali dalam membentukkan tailor-made ini dan data-driven ini? Jangan sampai kita tuh nanti cepat-cepat, tapi akhirnya itu malah menghasilkan cost yang lebih parah. Kan dari 6 pilar tadi, sebenarnya semua pilar itu akhirnya selalu memberikan feedback ke Akademi Teknologi. Jadi misalnya ketika mereka melakukan project strategy consulting, mereka ngelihat, oh ternyata ketika melakukan project ini kelihatan nih, ada yang kurang di daerah ini. Kayaknya pas kalau kita bisa bikin suatu program untuk mereka.
Nah, kita kerja juga dari sana. Jadi bikin training khusus buat mereka, capability building program buat mereka, itu banyak dari sana. Jadi banyak tektokan dari 6 pilar tadi, di masing-masing saling tektokan. Yang kelima juga memberikan input ke akademi teknologi untuk capability building. Nah, di strategy consulting salah satu role utama mereka adalah mengukur digital index. Nah, jadi kita ada satu ukuran yang mungkin di banyak perusahaan nggak ada. Ini adalah pengukuran tentang indeks digitalisasi, perkembangan digitalisasi di perusahaan-perusahaan di Astra. Ini bukan berarti semuanya kayak tadi ya, harus mencapai level yang ini. Enggak, karena mulainya kan beda-beda. Agak absurd kalau kita bilang semuanya harus mencapai level ini. Tapi yang kita mau ukur di sini adalah gimana perkembangan mereka, development mereka secara digital dalam setahun ini. Cost saving apa yang mereka lakukan lewat digital. New revenue apa yang mereka lakukan secara digital. Project apa yang mereka lakukan secara digital. Dan ini diukur per perusahaan. Makanya kelihatan banget gimana Astra itu benar-benar mensupport tentang digitalisasi di semua lini bisnis di Astra. Semua orang bilang data penting, tapi selalu masalahnya menggunakannya dengan tepat itu selalu yang agak susah dibilang benarnya. Kenapa di sini kita memastikan bahwa semuanya itu harus result oriented, impact oriented, bisa terukur, kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Kenapa kita selalu ngomong data driven? Dan sekarang orang-orang banyak yang hype mengenai artificial intelligence, tapi to be honest, ask them right. Apa yang mereka lakukan dengan itu? Impact-nya apa? Bagaimana mereka mengukurnya? Nah, di data intelijen ini, semua proyek yang kita ukur itu harus ada impact-nya. Impact-nya contohnya apa? Dari data ini kita menghasilkan apa? Apakah dari sini kita bisa menghasilkan data untuk digunakan untuk customer baru? Atau di sini kita bisa menghasilkan penjualan baru? Atau dari sini ternyata kita bisa ngelihat proses-proses yang bisa kita simplify. Nah, di salah satu proses, cuma simpel aja, ada satu proses approval yang kita review, ternyata kita bisa menghilangkan 15% dari approvalnya tanpa memperbanyak resiko. Ya. Nah, itu ternyata terjadi. Dengan mengurangi 15% resikonya, tidak kena impact sama sekali. Bagaimana kita bisa lihat sana? Karena kita menggunakan data, menganalisa, dan kita melakukan simulasi di sana. Dari sana, tentu bagaimana tadi memberikan impact terhadap akademi teknologi, kita juga bilangin, 5 pilar yang tadi, mereka selalu tektokan dengan akademi teknologi. Di sana kita melihat, ternyata untuk ini kita butuh capability building ini yang baru, yang ini yang baru, yang ini kayaknya udah obsolete, kita nggak perlu lagi. Karena teknologi perkembangan sangat cepat. Ada dua hal ya, tentang project dan tentang pelatihan. Tentang project itu kan dengan digital index, mulai tahun 2025 semuanya itu dibuat tangible. Makanya kenapa akhirnya semua itu harus kelihatan uangnya berapa, revenue berapa, impact-nya berapa, cost saving-nya berapa, automation-nya berapa. Nah, memang nggak gampang kesananya untuk bisa ngitung ke sana. Makanya kenapa kita bikinin matrix-nya, kita bikin governance-nya, untuk approval, untuk angkanya kelihatan kayak gimana. Supaya impact-nya terhadap perusahaan secara keseluruhan kelihatan. Nggak gampang, pekerjaan susah. Tapi itu udah kita lakukan. Sekarang, untuk impact terhadap training, kan ada dua. Pertama, impact terhadap individunya. Kedua, ada impact terhadap organisasinya ataupun perusahaannya. Kalau terhadap individunya itu gampang, itu tinggal ukur cara NPS-nya, kepuasannya, tesnya, bisa mereka gunakan dalam pekerjaannya, kita melakukan survei dan lain. Biasanya setelah setahun kita melakukan survei, apakah training yang dilakukan itu kalian gunakan dalam proyek kalian? Kalau gitu seperti apa? Nah, secara view itu lebih jangka panjang, itu nanti baru kelihatan nanti setelah digital index dan lain. Kan dari itu semua pasti kan ada improvement terhadap, toto ada project baru, toto ada efisiensi baru, improvement baru, toto ada revenue baru. Nah, itu memang lebih jangka panjang. Mengukur sana lebih susah. Makanya kita mengukurnya dua cara ya tadi. Untuk yang cepat itu per personal ya. Terus untuk jangka panjangnya kita lewat digital index dan akhirnya kelihatan semuanya. Nah, memang kita harus bisa hubungin itu semua. Saya mungkin mulai dengan sedikit kenapa sih Astronaut itu diadakan. Kalau untuk innovation competition untuk Astra sendiri kita udah ada sejak lama, namanya Innovastra. Nah, seperti yang tadi, kita kan juga pengen belajar dari luar, kita juga pengen jangan sampai kita blansadir, kita paling bagus dan lain, sehingga kita juga pengen lihat apa sih yang bisa berkembang di luar. Despite dengan apa yang dibicarakan dengan Mintertek dan lain, kita melakukan namanya adalah innovation competition untuk startup dan mahasiswa di luar Astra. Nah, di sini kita berpartner dengan banyak sekali partner teknologi. Thank you banget kepada semua partner-partner kita. Dan juga berpartner dengan banyak visi-visi di luar sana. Karena di sini adanya kompetisi
untuk inovasi, termasuk implementasinya, dan juga kita membantu mereka mensupport dengan yang kita bilang dengan mentoring startup lewat program yang kita namakan InnovLab. Mentoring ini juga termasuk di dalamnya ada juga matchmaking antara BU, startup, oke, dengan tentunya kita di Akademi Teknologi yang di organisasi ini, tapi juga ada matchmaking dengan visi-visi lain. Nah, jadi startup-startup ini beberapa akhirnya mendapatkan project dengan Astra dan bahkan beberapa mendapatkan pendanaan dari partner-partnernya Astra. Mentoring ini tentu aja bukan sesuatu yang easy going dan lain ya. Itu beneran dikasih PR, dikasih tugas. Karena kita pengen kembali lagi, perusahaan yang akan survive adalah perusahaan yang memiliki fundamental yang bagus dan kuat. Bukan cuma karena ngikutin hype-hype doang. Hype itu cuma sebentar. Akademi Teknologi itu bukan cuma melakukan training. Nah, kita ada beberapa program yang tadi kita sebutkan Astana InnovLab dan juga kita ngomongin training kan. Nah, ada beberapa program lain yaitu seperti newsletter tentang teknologi-teknologi yang terbaru di dunia, memperkenalkannya. Itu kita perkenalkan dengan beberapa cara. Pertama adalah dengan masterclass, itulah training information untuk leadershipnya Astra. Teknologi apa yang terbaru supaya mereka bisa, oh ada teknologi baru ini, bisa apa yang kita bisa gunakan di perusahaan kami. Kemudian kita ada Digitalk. Digitalk itu berlaku untuk semua orang Astra, bahkan orang di luar Astra juga bisa lihat, bisa nonton itu tentang teknologi apa yang terbaru dan implementasi lebih luas. Jadi bukan cuma ngeliatin secara leadership. Kalau leadership kan lebih ngeliatinnya top down ya, globalnya seperti apa, gambarannya gimana supaya bisa mikirin di perusahaan bisa gunakan apa. Kalau yang ini lebih, oh teknologi ini saya sebagai pegawai dan pemain bisnis mesti ngapain. Nah, terus yang terakhir kita ada immersion. Nah, immersion ini yang menarik banget. Kita selalu mengadakan kunjungan ke partner-partner perusahaan teknologi kita. Di sana kita saling belajar teknologi apa yang mereka punya baru, teknologi apa yang kita punya baru. Di sana kita saling belajar dan bahkan bisa menghasilkan proyek-proyek baru dengan partner kita. Outputnya ada dua, gini. Outputnya pertama adalah memang salah satu tugas Astra adalah, bukan tugas Astra, jadi Astra itu memang mengemban tugas yang tertera di Catu Dharma, gimana kita juga memberikan sumbangsi terhadap negeri kita. Nah, di sini kita tetap mau menjaga ekosistem startup, menjaga ekosistem inovasi di Indonesia terus berkembang. Kenapa kita melakukan ini? Kedua, kita juga ingin inovasi yang berkembang di luar, cara berpikir mindset yang di luar yang baik, yang kita bisa terapkan di Astra, kita bisa melakukan improvement di Astra, itu bisa kita absorb. Kenapa kita selalu melakukan dua sisi ini? Pertama untuk negeri seperti apa, untuk Astra seperti apa. Memang sejak 2,5 tahun ya, 2,5 tahun lebih, kita memang mencanangkan AI sebagai core competence yang harus kita develop. Itu memang bagian daripada strategi grup digital strategi. Sampai organisasi pun kita agak rubah di mana ada emphasize terhadap artificial intelligence. Sekarang bagaimana tentang adopsi artificial intelligence terhadap semua perusahaan Astra? Kembali lagi, perusahaan kan beda-beda levelnya. Jadi memang penggunanya beda-beda. Ada yang mulainya dari RPA sampai kemudian lebih ke robotization, kemudian bahkan ke automation agentic AI itu juga ada, beda-beda. Adopsinya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Nah, kenapa kita butuh partner dalam hal ini? Karena AI itu besar sekali. Yang orang mungkin tahu itu cuma tahu gimana hal kecil aja, yang itu selalu hype. Tapi di belakang itu besar banget. Terutama adalah bagaimana penggunaan datanya, gimana kita bisa cleaning datanya, bagaimana kita bisa menggunakan security around it, terus bagaimana kita bisa masukkan insight maupun automation yang akhirnya bermanfaat secara keseluruhan. Nah, di sanalah kita banyak melakukan partnership dengan perusahaan. Karena nggak semua training kita bisa lakukan. Tapi dalam hal itu, walaupun demikian, kita sudah menghasilkan beberapa produk AI baru dalam 1,5 tahun terakhir. Demand Supply Forecasting kita kasih nama Splash. Kemudian yang buat digital marketing spend forecasting AI kita beri nama DriveView. Nah, kemudian kita juga punya tools baru yang kita beri kasih nama Spada, itu adalah untuk membantu performance daripada sales agent, sales account eksekutif dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian kita ada nama Adisti. Adisti itu adalah chatbot bahasa Indonesia
yang kita kembangkan. Nah, nanti ini bisa dites dan bisa dicoba juga, memang kita yang mengembangkan besar banget di daerah ini. Karena kedepannya akan luas banget di penggunaannya kan, ya, dari call center, chat center, dan lainnya. Ini kita kembangkan dengan banyak teknologi partner, karena kita selalu berusaha independen, jangan sampai kita keikat ke salah satu teknologi, karena kita percaya kalau kita bekerja sama dengan banyak, kita bisa partnership, kita bisa saling mendapatkan manfaat yang bersama-sama. Jangan sampai kita cuma terkunci oleh satu partner aja. Makanya kenapa partnership itu penting banget bagi kita. Mungkin ini kembali lagi ke kemampuan dan size daripada perusahaan seperti tadi kan. Selalu harus berpikir nggak ada one solution for everything. Nggak ada ya. Jadi, oh ya one solution fit for everything. Ini solution bisa berlaku untuk semua perusahaan. Nggak ada. Kita harus kembali lagi, yuk lihat jujur kemampuan kita di mana, capability yang kita punya di mana, dan kita mau ke arah mana. Nggak mungkin dong kalau saya masih kayak baru lulus TK tapi mau langsung pendidikan yang universitas. Gapnya terlalu jauh juga. Dan akhirnya kalau kita memaksakan, kita nggak mendapatkan hasil yang kita bisa gunakan. Self-assessment, to be true to yourself, itu penting banget. Kedua, dari sana ngelihat, kalau udah tahu kebutuhannya apa, dan udah tahu mau kemananya, kita lihat, bisa melakukan sendiri atau butuh partner. Kan tergantung lagi size kebutuhannya seperti apa. Kan agak absurd juga pikir, oh saya bisa melakukan semua sendiri. Itu costnya besar sekali loh. Membuat semua macam training, capability building block segitu banyak, itu costly. Oke, yuk cari partner yang baik, gimana bikin building blocknya bareng-bareng sehingga bisa bermanfaat buat semua. Gak perlu semua dilakukan oleh sendiri, tapi jangan sampai costnya juga naik kemana-mana, karena itu penting banget untuk menjaganya. Jadi pesannya, yuk, number one, stay true to yourself, lihat yang kita punya apa, yang kita butuh apa, dan tahu mau kemana. Kedua, partnership, apa yang kita bisa bikin sendiri, apa yang kita butuh partner. Nah, dari sana, bikinlah strateginya sehingga kita bisa melakukannya. Jangan sampai terlalu euforia ngikutin ini, ngikutin itu.